Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita. Afwan, ya beberapa hari yang lalu Anda tidak bisa hadir karena sampai subuh belum sempat tidur. Ya, jadi ketimbang Anda tidur di depan antum, lebih baik tidur di rumah. Jadi Anda mohon maaf. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada hari ini. Wallillahil hamdu wal minnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang pertama, kita telah membahas tentang Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran dengan berusaha dengan memahami makna-makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut. Baik ayat-ayat terkait tentang hikmah, ayat-ayat terkait tentang hukum dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ketika seseorang telah menyempurnakan ibadah wajibnya, kemudian dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, sebagaimana dalam hadis wali yang sempat kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Dan ingat, tidak akan mungkin seseorang mencapai derajat wali tanpa menjalankan ibadah wajib. Dan juga yang lebih mendasar dari itu, ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah akidah. Ya, karena akidah tauhid tidak bisa ditawar. Akidah tauhid tidak bisa dinego. Sehingga mustahil ada seorang waliullah tapi akidahnya cacat, tauhidnya cacat, doyan syirik, tapi kemudian berpenampilan seperti wali. Ya, kalaupun dia memiliki sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasa, di luar kebiasaan yang biasa disebut oleh orang-orang adalah karamah, itu bukanlah karamah, tapi adalah sihir. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, sebagian orang yang di beberapa pesantren, bahkan di Jawa Timur ini, ya, di sebelum Ramadan pernah ada pendeklarasian Perdunu. Tahu ya? Persatuan Dukun Nusantara, itu berangkatnya dari pesantren malah. Dan ada daurahnya di bulan Ramadan ini, ngaji kitab dukun santri. Ya, di situ ngaji kitab Kashful Asrar, Syamsul Ma'arif, beberapa kitab-kitab Arab berbahasa Arab, tapi aslinya adalah kitab perdukunan. Asli kitab dukun. Karena di dalam buku-buku itu disebutkan bagaimana menghadirkan raja jin, bagaimana kebal senjata, bagaimana hilang enggak balik gitu. Ya, dan beragam sebagainya. Jadi diajarkan hal-hal yang di luar nalar kebiasaan. Nah, dan dukun-dukun ini, ya karena memang kalau dulu dukun dengan tampilan dukun, tapi sekarang tampilan dukun itu seperti kiai, seperti guru agama. Ya, dan dukun dipanggil ustadz. Tapi ustadz pegangannya jenglot. Iya, ustadz bukan ngajar kitab, bukan ngajar Quran, bukan ngajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ngajar fiqih, bukan ngajar tauhid, tapi ngajarnya bagaimana mendatangkan uang, ya, mengalirkan uang dari mana begitu ya, dan kemudian menghilangkan barang, menemukan barang yang hilang, ya, dan yang semisalnya. Ini yang seperti itu bukanlah karamah, tapi itu adalah sihir.
Kalau dia memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu, sampaikan kepada orang-orang yang seperti ini, bos Anda lebih hebat dari Anda. Pertama setan, dan yang kedua Dajjal. Ya, ingat setan, ingat Dajjal. Setan ini dia terbang dari timur ke barat, barat ke timur sekejap mata. Ya, Dajjal, insyaallah antum pernah membaca di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Dajjal. Yang dia ini ketika masuk satu daerah itu subur, gemah ripah roh jinawi misalnya, semuanya tumbuh dengan luar biasa. Ketika dia masuk ke negeri itu dan negeri itu tidak beriman kepada Dajjal, dia keluar dari negeri itu langsung kering, langsung krisis. Dia bisa menunjuk langit turun hujan turun. Dia bisa membatasi ladang sebelah sini diturunin hujan, sebelah situ tidak diturunkan hujan. Karena di sini adalah ladang pengikutnya, di situ ladang bukan pengikutnya. Ini Dajjal, mengerikan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan fitnah kepada Bani Adam sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai terjadi kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Al-Masih Dajjal. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengajarkan bahwa jangan kamu kagum melihat seseorang bisa berjalan di atas air, duduk di awan. Yang kamu lihat adalah seberapa istiqamahnya dia di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Istiqamah. Al-Istiqamah. Di dalam kitab Al-Istiqamah ini beliau menjelaskan tentang ciri-ciri para awliya Allah. Dalam satu buku beliau mengkritisi atau mensyarah dengan lebih kepada hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah Al-Qushairiyah yang merupakan risalah yang sangat ma'ruf di kalangan kaum Sufiyah. Tapi diluruskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Istiqamah ini. Banyak hal yang diluruskan oleh beliau. Di antaranya adalah bahwa seorang waliullah haruslah berakidah salaf. Tidak mungkin berakidah selain akidah salaf. Bahkan beliau mengutip banyak perkataan para imam-imam salaf terdahulu, termasuk yang dianggap oleh para sufiyah sebagai sadatul awliya, sebagai pemimpinnya para wali dan para rasul, pemimpinnya para wali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani, Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya, dan ini dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tentang suatu masyarakat, suatu kaum yang berakidahkan Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Ditanya, wahai Syekh, apakah mungkin di antara mereka ada orang-orang saleh? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya, mungkin di antara mereka ada orang-orang saleh. Apakah mungkin di antara mereka ada waliullah? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mustahil. Tidak mungkin di antara mereka ada waliullah. Kenapa? Akidahnya Asy'ariyah. Alasannya karena akidahnya Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, ikhwatul iman, bagian dari akidah ilmu kalam yang meyakini di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menerima sebagian sifat dan mentakwilkan sebagian yang lainnya, menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika antum mempelajari tentang sejarah bid'ah di dalam asma wa sifat, kaum Jahmiyah, Jahm bin Safwan, pengikut Jahmiyah yang tulen, ini pertama kali mereka ini tidak berani mengekspos pengingkaran mereka terhadap Allah bersemayam di atas arsy. Pertama kali aliran generasi awalnya Jahmiyah, mereka tidak berani mengingkari Allah di atas arsy. Tidak berani mereka mengingkari hal itu, karena saking banyaknya dalil dari Quran dan Sunnah tentang hal ini. Maka para ulama ahli sunnah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, semua syubhat yang disampaikan oleh kaum Jahmiyah, niatnya mereka ingin meruntuhkan akidah Allah bersemayam di atas arsy, tapi masih dalam konteks niatan, belum berani diucapkan. Tapi semakin kemari, naudzubillah, semakin berani kurang ajarnya, ya, semakin berani kurang ajarnya. Bahkan para imam-imamnya Asy'ariyah banyak yang meyakini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy.
Namun antum insyaallah mengetahui ada seorang kiai sampai berani mengatakan bahwa arsy adalah alamat palsunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan itu alamat palsu. Apa dia tidak baca Al-Qur'an? Apakah hasil kepalanya ini lebih benar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Jadi menurut keyakinan mereka ahli takwil ini, mereka meyakini bahwa semua ayat-ayat sifat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang tidak layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah hasil takwil kepala mereka. Antum perhatikan, ketika misalnya kita bacakan Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Taha ayat 5 bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Mereka malah mengatakan, ya tidak pantas, subhanallah maha suci Allah dari apa yang kamu ucapkan. Ya, malah mengingkari ayat Quran yang kita bacakan kepadanya terkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus benarnya yang bagaimana? Benarnya adalah istaula, menguasai. Benarnya itu Allah itu di satu tempat yang sebelum adanya tempat, dan dia berada di tempat itu setelah adanya tempat. Dengan mengingkari semua ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini. Jadi untuk perhatikan ikhwatal iman, bahwa mereka meyakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang Allah bukanlah sebagai bentuk pujian, malah sesuatu yang cacat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus ditakwilkan supaya lebih sempurna. Subhanallah. Ini hakikat akidah Asy'ariyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir. Berzikir lisan dan berzikir hati. Mana yang lebih dulu? Zikir lisan atau zikir hati? Saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Kadang agar hati ini terbawa untuk zikir, maka kita harus membiasakan dengan zikir lisan. Seringkali mungkin diawali dengan zikir lisan sebelum hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ketika kita membiasakan lisan kita basah dengan zikrullah, ini akan sampai ke dalam hati seseorang, dan dengan itu maka hatinya pun berzikir. Sehingga ketika hati ini berzikir, maka dia akan mengirimkan juga getarannya sampai ke lisan. Sehingga misalnya seseorang yang sudah terbiasa berzikir, gumamannya itu adalah zikir. Ya, kadang ngigaunya pun zikir. Karena dia sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disampaikan juga pada kesempatan sebelumnya bahwa seberapa kadar cinta seseorang kepada Allah, sebesar itu pula dia mengingat Allah. Ya, karena seseorang yang mencintai seseorang yang lain, dia akan selalu ingat kepada yang dicintainya. Kemudian yang keempat, lebih mengedepankan apa yang Allah cintai ketimbang apa yang kita cintai. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang biasa kita baca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Kalimat ini enak diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat dalam konsekuensinya, dalam praktiknya. Kita mengucapkan aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Apakah itu berlaku juga ketika ridhonya Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita di dalam hal-hal yang bersifat keduniaan? Juga syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ridha Islam sebagai agama kita. Apakah kita betul-betul tunduk, pasrah, patuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam dinul Islam ini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya? Demikian pula dengan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan ikhlas
dengan ridha, dengan penuh kerelaan, tanpa ada penolakan, tanpa ada protes sedikit pun terhadap ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman, la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, sampai menjadikan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai garis keputusan yang harus ditegakkan, bukan malah dimentahkan. Sebagian pemahaman dari pemahaman Islam ini, mereka beranggapan bahwa sabda Rasulullah SAW, bahkan Al-Quranul Karim, itu masih mentah, masih multi tafsir, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dan pegangan. Dan antum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika membaca kitab-kitab rujukan induk kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, mereka bahkan menjadikan meyakini yang zahirnya Quran dan Sunnah, meyakini zahirnya Quran dan Sunnah termasuk usulul kufur, dasar-dasar kekufuran, ya, bukan bagian dari iman. Bahkan para imam-imam Asy'ariyah ini diantara mereka sampai mengatakan wa min usulil kufur, diantara usul pokok-pokok kekafiran adalah meyakini isi Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Ini bagian dari kekufuran menurut mereka. Dan mereka mengatakan bahwa dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu dhanniyah, dalilnya masih bersifat dhanni, praduga. Sedangkan dalil akal itu qat'i, benar. Kalau dalil Quran dan Sunnah masih belum pasti. Itu diantara akidah yang dipahami oleh sebagian aliran-aliran pemahaman di dalam Islam. Bagaimana mereka bisa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan total ketika dalil Quran dan Sunnah itu mereka anggap seperti ini. Mereka jadikan dalil Quran dan Sunnah itu adalah dhanni, masih praduga, bukan qat'i. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas yang kelima, yaitu yang kelima di antara sebab agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari Asmaul Husna, mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan zatnya yang maha agung dan mulia melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini diantara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mutala'ah, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf adalah akidah yang paling di atas siratal mustaqim, yang paling lurus di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada zatnya, dan demikian pula nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama yang kita berikan atau yang diberikan oleh akal seseorang terhadap Allah. Tapi Asmaul Husna dasarnya adalah bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari akal manusia. Kemudian setiap nama mengandung sifat. Ya, setiap nama mengandung sifat. Dan kita meyakini nama itu adalah nama bagi Allah, dan kita menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penetapan sifat sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluknya. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Anda sampaikan seperti ini.
supaya kita tidak kesandung dengan pemikiran aliran pemahaman yang menyimpang seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah atau bahkan Asy'ariyah juga. Yang dalam hal ini Asy'ariyah mereka menerima nama-nama Allah, tapi hanya menetapkan sebagian sifat dari nama-nama Allah itu, tidak menetapkan semua sifat. Mereka hanya menetapkan beberapa belas sifat seperti yang biasa antum dengar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi wahdaniyah, ya, dan seterusnya. Dari sekian belas sifat yang ditetapkan itu, banyak sifat yang tidak ditetapkan oleh mereka. Ya, sebagaimana misalnya sifat Rahman, bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, penyayang, tidak ada di dalam 13 sifat ini. Dan mereka mengatakan bahwa Allah tidak layak memiliki sifat rahmat, karena itu sifat kasih sayang itu adalah terenyuhnya hati, menunjukkan bahwa orang itu memiliki sifat kelemahan. Mustahil Allah itu memiliki. Jadi dikaitkan sifat itu, diakalkan dulu sesuai dengan manusia, kemudian baru ditolak. Ya, dibayangkan kalau orang memiliki sifat belas kasih sayang ini kan menunjukkan bahwa dia itu lemah. Jadi nggak pantas Allah itu memiliki sifat yang mengandung kelemahan, maka ditolak. Tapi mereka tidak mentolak dengan mentah-mentah begitu saja, tapi mereka mengatakan, oh ini dibelokkan kepada makna iradah. Ya, dibelokkan kepada makna iradah, berkehendak. Ini salah satu contoh takwilnya kaum Asy'ariyah. Padahal dalil rahmatnya Allah secara Quran, secara hadis, secara akal, secara fitrah begitu berlimpahnya, jauh lebih luas ketimbang dalil tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Memang kita meyakini, hakul yakin bahwa Allah memang memiliki kehendak sesuai dengan kemahagungan dan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Namun dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, dalil fitrah untuk menetapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya ini jauh lebih berlimpah ketimbang dalil iradah. Kalau antum tanya kepada kaum Asy'ariyah atau membaca buku-buku mereka, mana dalil, apa bukti bahwa Allah itu memiliki sifat iradah? Nah, mereka membagi sifat-sifat Allah itu menjadi sifat wajib, jaiz, mustahil. Ya. Dan itu ada yang wajibun aqlan, jaizun aqlan, mustahilun aqlan. Wajib, sifat wajib bagi Allah secara akal, jaiz secara akal, mustahil secara akal. Karena itu di dalam penetapan nama-nama Allah, mereka pertama dalil akli dulu baru nakli. Dalil akalnya dulu, masuk akal baru dicarikan dalil Qur'annya. Kalau sudah tidak masuk akal, walaupun ada Qur'annya nanti dulu, harus dicarikan pentakwilannya. Mana dalil iradah? Maka mereka mengatakan adanya perbedaan makhluk satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara siang dan malam, api dan air. Perbedaan di antara makhluk ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya memiliki kehendak untuk membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Kita terima, tidak masalah, dan itu memang di antara dalil akal untuk hal ini. Tapi kalau kita bicara dalil, mana bukti bahwa Allah memiliki sifat rahmat? Jauh lebih berlimpah dan jauh lebih bisa diterima oleh akal pikiran kita dan bahkan anak kecil sekalipun. Ya, ketika diberi kesehatan, diberi umur, diberi akal sehat, fisik yang sehat, waktu, keluarga yang menyayangi dan mengasihi kita, teman, guru dan lain sebagainya, ini di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam contoh praktik tentang hal ini, di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada nama Al-Fattah. Al-Fattah yang artinya zat yang maha membuka. Fattah. Jadi ketika kita berusaha untuk memahami nama Allah Subhanahu wa taala, kata nama Al-Fattah ini merujuk kepada dua makna. Yang pertama merujuk kepada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala
yang memutuskan hukum di antara hambanya, yang memutuskan hukum di antara hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum di antara hambanya dengan syariatnya, dengan memberikan pahala kepada yang taat dan hukuman bagi yang maksiat di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Saba ayat 26 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Sampaikan wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengumpulkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala thumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah menetapkan hukumnya di antara kita dengan kebenaran, wa huwal fattahul alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Fattah, yang Maha membuka di antara hambanya dan Maha mengetahui, hanya yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, menetapkan mana yang ahlul haq dan siapa yang ahlul batil. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 89, "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan di antara doa para nabi terdahulu, wahai Tuhan kami, tetapkanlah hukum-Mu di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau adalah sebaik-baiknya menetapkan hukum. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Ai ufsul bainana wa baina qaumina wansurna 'alaihim wa anta khairul fatihin ai khairul hakimin." Sebaik-baik fatihin, yaitu sebaik-baik yang menetapkan hukum. Wa fa innakal 'adilul ladzi la yajuru abada. Engkau adalah yang Maha adil yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan makna fattah kedua, yang pertama adalah yang menetapkan hukum, dan yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat Allah, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Jika Allah ingin menurunkan rahmat, siapa yang bisa menolak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi hambanya segala manfaat kebaikan di dunia maupun di akhir, dan di dunia ini maupun agama. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan sifatnya yang maha agung dan maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi hambanya yang Allah kehendaki segala kunci yang ada di hatinya, sehingga Allah bukakan pintu hidayah baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah seseorang yang sangat kafir dan menentang agama Allah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang beriman. Dan tidak cukup beriman, Allah yang membuka hati itu dan menaburkan ilmu tentang iman di dalam hati tersebut, sehingga membuat orang tersebut berada di atas siratal mustaqim. Sebagai contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah dia pulang kecuali dalam keadaan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu-pintu rizki, yang membukakan jalan-jalan mendapatkan rizki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang membukakan jalan bagi orang-orang bertakwa pintu-pintu rizki dari sisi-sisi yang tidak diduga-duganya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada orang-orang yang bertawakal melebihi apa yang mereka harapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala perkara-perkara yang susah dan sulit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat pujian nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar, dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada siapapun dari makhluknya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis syafaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
kaum umat manusia bertanya, meminta kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menghadap Allah dan sujud. Ketika sujud itu Nabi SAW kemudian menyampaikan, "Tsumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku dan memberikan ilham kepada diriku min mahamidihi, dari kalimat-kalimat pujian kepada Allah, wa husni tsana'i alaihi, ya, kalimat-kalimat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada hamba Allah yang lain sebelum aku. Jadi Nabi SAW akan memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Nanti pada Yaumul Mahsyar, ketika Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Baru setelah itu Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi hambanya pintu taubat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari mereka-mereka yang berbuat salah, berbuat dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pintu taubat di antara pintu terbesar yang Allah bukakan bagi hambanya. Para malaikat sebelum atau setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada para malaikat ilmunya Nabi Adam yang melebihi ilmunya para malaikat. Sehingga malaikat menyadari bahwa Nabi Adam lebih baik dari malaikat. Manusia lebih baik dari malaikat. Subhanallah, ternyata Nabi Adam kesandung dosa, berbuat salah. Langsung di mata para malaikat jatuh martabat Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka kemarin sujud kepada Adam, tapi ternyata sekarang Adam diusir dari surga, jatuh martabatnya. Namun para malaikat tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu pintu yang telah Allah bukakan untuk Adam dan keturunannya, yaitu pintu taubat. Yang siapapun yang pernah terjerumus dalam dosa dan maksiat, sebesar apapun itu, dia memasuki pintu taubat, maka dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik, bahkan jauh lebih baik sebelum dia terjerumus dalam dosa. Berapa banyak orang-orang yang dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi dan keadaannya jauh lebih baik ketimbang sebelum dia terjerumus dalam dosa itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan ini di antara pintu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memasuki pintu tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu-pintu langit untuk turunnya berkah yang Allah turunkan kepada hambanya dan mengabulkan doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard
walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan segala pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi iman dan takwa sebab dibukanya pintu keberkahan dari langit dan bumi. Iman dan takwanya suatu masyarakat. Jadi jangan dikira ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa iman seseorang itu tidak berdampak dengan lingkungannya. Demikian pula dengan maksiatnya. Sebagian orang mengirakan sholat yang soleh dia, yang salah dia, soleh-solehnya dia, salah-salahnya dia. Ya, tidak, jangan sampai ini tidak mempengaruhi itu, dan demikian pula sebaliknya. Tidak seperti ini di dalam Islam. Di dalam Islam, di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, kesolehan seseorang berdampak dalam rumah tangganya dan berdampak untuk lingkungannya. Demikian pula salahnya seseorang berdampak dalam dirinya dan rumah tangganya dan juga dalam lingkungannya dan masyarakatnya. Maka Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan kita ini umat Muhammad SAW seperti perumpamaan suatu masyarakat yang menyewa kapal, yang sebagian ada di bagian atas, yang sebagian ada di bagian bawah kapal itu. Di kapal yang sama, biasanya makanan dan minuman dibuat di restoran di lantai atas. Ya, awak kapal yang lainnya ada di bagian bawah, yang mereka dapat jatah makan dan jatah minum dari atas. Salah seorang dari awak kapal ini berpemikiran iseng, dia mengatakan begini, bukankah kita lebih dekat dengan air ketimbang orang yang di atas? Tinggal kita lobangin saja kapal ini, kita dapat air. Ngapain susah-susah kita nunggu air dari atas? Ya, maka Nabi SAW menyampaikan, jika orang itu didiamkan, dia tenggelam dan menenggelamkan yang lain. Namun kalau orang itu dicegah, jangan. Kita menyelamatkan orang itu dan juga menyelamatkan diri kita dan yang lainnya di atas kapal ini. Demikian pula kita ikhwani wa akhwati fillah. Ketika ada orang tidak sholat, yang tidak taat kepada Allah, bukan madaratnya itu di orang itu saja, tapi juga berdampak kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika suatu penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, namun mereka mendustakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Ketika hukuman Allah terjadi, maka yang saleh pun kena dampaknya. Ya, hilangnya keberkahan di negeri yang penuh berkah ini adalah karena lemahnya iman dan takwa dari masyarakat yang ada di negeri ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza kana thuluthul lailil baqi yahbitu Allahu 'azza wa jalla ila as-sama'id dunya, thumma yaftahu abwab as-sama', thumma yabsutu yadahu fayaqulu hal min sa'ilin yu'ta su'lah, fala yazalu kadzalika hatta yatlu'a al-fajr." Ketika sepertiga malam, tersisa sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan berkata, adakah yang meminta dan akan diberi permintaannya? Dan terus demikian sampai terbitnya fajar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang seperti ini, jangan pakai ukuran manusia, karena ini terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya, ya, yang tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, jangan sampai kita seperti seorang ustadz yang kelihatan bodohnya dengan dia mengatakan, kalau Allah turun ke langit bumi, arsy Allah kosong dong. Siapa yang duduk di atas arsy? Ini dia pakai ukuran manusia, pakai ukuran kita.
kalau saya turun dari kursi ini, kursinya kosong. Ini saya, ini kita manusia. Walillahil matsalul a'la. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata siapa arsy Allah kosong dari Allah ketika Allah turun langit ke dunia? Siapa yang menyampaikan itu? Jangan pakai ukuran manusia. Ya. Dan tidak, orang itu ketika tidak selalu benda yang menempati sesuatu yang menempati sesuatu, ketika sesuatu itu diambil meninggalkan tempat kosong di sana. Contoh, antum semua yang hadir di sini, ada yang hadir tanpa membawa ruhnya? Insya Allah semua bawa ruh kan? Ya. Ketika nanti, ya, kan pasti ruhnya akan diambil. Tempatnya di mana ruh itu? Di jasad kita di mana tempatnya roh ini? Ada yang tahu? Apakah di kepala? Sehingga ketika diambil, ketika dibuka kepala ini, oh ini nih ada lubang kecil di bagian kepala ini, ada satu tempat khusus tempatnya roh. Ada seperti itu? Nggak ada. Apakah di jantung ataukah di tulang? Nggak ada. Ya, ketika roh itu dicabut tidak menyisakan tempat kosong. Tidak menyisakan tempat kosong di dalam jasad ini. Diambil rohnya, ternyata nggak ada tempat kosong di situ. Ya, walillahil matsalul a'la. Ini pada diri makhluk, pada diri makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang jauh lebih hebat dari itu. Ya, jadi syubhat ahlul bid'ah yang cemen ini, ya, yang remehan ini sudah dibantah oleh para imam-imam ahlus sunnah ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi kasihan mereka ini kalau kemudian tiba-tiba sekarang dengan sok pinternya membelok-belokkan ayat, menolak-nolak hadis. Ini kelihatan bodohnya. Kelihatan takaburnya, sombongnya untuk menerima al-haq. Tinggal mereka membaca kitab Ibnu Taimiyah yang mereka sering cemooh itu. Silakan baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa dijual di mana-mana. Ya, kalau terlalu besar 37 jilid, repot. Ya, cari ringkasan-ringkasannya saja. Cukup satu buku saja, Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah. Buku ringkasan As-Sawa'iqul Mursalah, mukhtasarnya saja. Satu ini menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah insyaallah. Ya, tidak akan menyisakan sedikit pun dari syubhat mereka. Jadi mengimani hadis seperti ini, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan Allah berfirman, siapakah ada yang meminta maka akan diberi permintaannya, akan terus demikian sampai terbitnya fajar. Kemudian jangan dianalogikan dengan kan fajar dunia ini muter. Ya. Terbitnya fajar ini beda satu tempat dengan tempat yang lain. Ini sekarang kita terbit matahari ini, sekarang waktunya syuruk. Waktunya syuruk waktu Malang dengan syuruk waktu Jawa Tengah beda dengan waktu syuruknya Jawa Barat, beda lagi. Ya, artinya turun nggak naik-naik dong. Ya, dia pakai ukuran manusia untuk menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala amma yaqulun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi manusia sebab-sebab amal soleh sebelum matinya. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Anabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih derajatnya. Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan memberikan madu kepadanya. Maksudnya apa dikasih madu? Madu yang mana? Dikasih madu oleh Allah. Ada yang sudah punya madu di sini? Loh, saya tanya madu beneran. Oh, sahurnya pakai minum madu, masya Allah. Sahabat bertanya, wa ma'asalahu ya Rasulullah. Apa maksudnya dikasih madu ini ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi, thumma yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan baginya untuk beramal soleh sebelum mati dan dicabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Ini Allah yang memberikan taufik
Hidayahnya membukakan bagi seseorang untuk bisa husnul khatimah, sehingga orang itu diingat dengan kebaikannya. Fayurdillah wa yurdi ahlah wa yurdi jiranah, sehingga Allah ridha kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, keluarganya ridha kepadanya, tetangga-tetangga dan kerabatnya pun ridha kepadanya. Masya Allah, si fulan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membukakan itu semuanya. Dan faidah dari nama ini Al-Fattah, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa Al-Fath, misalnya inna fatahna laka fatham mubina, kami yang memberikan kemenangan kepadamu. Al-Fath itu adalah kemenangan. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Fath itu juga berarti kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kemenangan itu bagi para nabinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang memberikan kepadamu, yang membukakan untukmu wahai Muhammad kemenangan ini dengan kemenangan yang nyata. Allah Al-Fattah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kemudian tersebar salawat bid'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pernah tahu? Salawat Fatih. Ya. Alhamdulillah sudah ngaji sunnah jadi enggak tahu salawat ini. Alhamdulillah. Ya. Nabi Muhammad yang membuka segala yang ketutup. Sifat ini sifatnya Allah, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Malah Allah yang membukakan untuk Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 52, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Semoga Allah mendatangkan kemenangan dan atau ketetapan darinya. Juga Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan nikmat yang lain yang kalian akan sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW ketika bersabda dalam peristiwa Khaybar, ketika Nabi SAW bersabda, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan memberikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yaftahullahu ala yadayhi, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang itu? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para sahabat bermalam di malam itu, mereka mengatakan tidak pernah, kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah berharap untuk menjadi seorang pemimpin, diberi amanah kepemimpinan, tidak pernah. Malam itu saja saya ingin berharap. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan sifatnya orang ini, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Karena sifat ini dia berharap akulah orangnya. Namun ternyata besoknya Nabi SAW bersabda, Aina Ali, mana Ali? Sampai ke bawah Rasulullah SAW, Ali sakit mata ya Rasulullah. Panggil, diludah matanya Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW, kemudian sembuh. Ini di antara fadilah dan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mencintai beliau, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai istri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai anak beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma tanpa harus jadi Syiah. Tanpa harus jadi Syiah. Itulah nikmatnya Ahlus Sunnah. Ya, kita mencintai para sahabat dan kita tidak kehilangan Ahlul Bait. Beda dengan orang-orang Syiah, mereka mencintai Ahlul Bait, mereka harus mengorbankan sahabat. Kenapa harus membenturkan seperti ini? Padahal mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Juga ikhwatal iman, terkadang Allah membukakan bagi seseorang dari kenikmatan dunia bukan sebagai tambahan nikmat, tapi supaya tambah dosanya. Apa namanya? Istidraj. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44,
falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika dia melupakan dari semua peringatan yang telah disampaikan, dilupakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala ini ketika mengingatkan seseorang dengan perlahan, ya, tidak langsung diturunkan azab, ya, disadarkan dengan ujian-ujian dunia, diingatkan dengan ini, diingatkan dengan hal-hal yang sakit kepala, hal-hal yang ringan-ringan. Tapi sudah diberikan teguran ini, dilupakan semuanya, tetap dia tidak mau tobat, malah dibalik oleh Allah. Ketika dia melupakan semua peringatan ini, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Digampangkan untuk dapat ini dan itu. Mudah, dapat informasi gampang. Dari mana? Dari mana dapat informasi gampang? Dari gadget, dari handphone. Tapi juga informasi ini pintu besar untuk melakukan banyak dosa. Ya. Jadi gampang untuk melakukan maksiat-maksiat yang dulu kalau mau melihat sebelum adanya gadget ini, melihat maksiat tertentu harus keluar rumah. Sekarang nggak pakai keluar rumah, nggak perlu keluar kamar bahkan. Ya, bisa melihat hal-hal yang haram, maksiat. Dibukakan pintu segala sesuatu. Sampai dia merasa senang. Ya gampang sekarang serba kemudahan. Mudah berbuat dosa, gampang. Ketika dia sudah senang dengan itu, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami hukum dia dengan tiba-tiba dan dia tidak malah dia semakin jauh dari rahmat Allah. Naudzubillah. Lagi browsing hal-hal yang haram, dicabut nyawanya, suul khatimah. Waliyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, jika engkau melihat seseorang ditambah dunianya dan tambah maksiatnya, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Kemudian beliau SAW membacakan ayat ini. Dan juga Al-Fattah, Allah yang membukakan untuk hambanya, ikhwani wa akhwati fillah, ilmu, hikmah, pemahaman agama sesuai dengan kadar takwa dan ikhlas dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Dan Allah wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Ilmu ini, terutama ilmu agama, terutama hikmah, pemahaman yang lebih terhadap Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah yang dipelajari oleh semua kaum muslimin dan ulamanya kaum muslimin adalah Quran dan Sunnah yang sama. Perbedaan ini dikatakan jauh lebih alim dari yang itu, padahal yang dikaji sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Pemahaman. Yang membedakan adalah pemahaman. Kenapa si fulan diberi pemahaman yang lebih berlipat-lipat melebihi si fulan? Padahal sama-sama yang dikaji, sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ikhlas dan jujur, semakin dibukakan pemahaman agama ini kepada orang tersebut. Semakin kehilangan keikhlasan, malah salah paham terhadap Quran dan Sunnah. Berapa banyak karena niat busuknya seseorang belajar Quran, belajar Sunnah, belok dia. Ya, dengan enaknya dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada di Quran dan Sunnah karena buruk niatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita ketemu ada kiai ceramah di gereja. Ya. Apa kehabisan masjid sampai dia harus ceramah di gereja? Apakah dia karena kehabisan ayat sampai dia mengatakan bahwa kita hanya beda nama manggil Tuhan? Ya. Emang seperti Allah, seperti Tuhannya mereka? Seperti sosoknya Tuhan mereka itu? Sebegitukah Allah Subhanahu wa taala?
Menyebutnya saja tidak layak kita sebut sifat-sifatnya. Terus kemudian kita serupakan Allah dengan itu. Kemana akal dan akalnya saja sebelum kita ngomong imannya? Kemana dia? Sehingga ada seorang kiai yang sampai mengatakan bahwa tidak ada larangan LGBT di dalam Quran dan Sunnah. Quran mana yang dia baca? Mungkin selama ini dia baca Quran dikira Quran. Ya, sampai dia mengatakan seperti itu. Kiai yang sama di bulan Ramadan ini, beda dengan yang ceramah di gereja, tapi insya Allah produk Jawa Timur juga kalau nggak salah. Sampai mengatakan bahwa wanita haid boleh puasa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dan menghadapi pemikiran nyeleneh seperti ini sederhana. Apalagi kalau sudah ngaji manhaj salaf, ini gampang sekali. Di dalam fiqihnya para ulama ada istilah ansabul qaul, nasabnya qaul, nasabnya pendapat. Jadi pendapat itu harus ada nasabnya. Siapa sebelum Anda yang berpendapat seperti ini? Sederhana. Ya, mustahil Quran sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didengar oleh orang-orang yang paling hebat dari khairun nas, para sahabat muhajirin dan ansar, disampaikan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada imam-imam besar yang mereka ini baca Quran yang sama, hadis yang sama. Kemudian muncul orang di abad ini setelah 1400-an tahun dengan pendapat yang tidak ada nasabnya sama sekali. Ya, dari mana pendapat Anda ini? Ini dari ijtihad saya pribadi yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah, sahabat, tabi'un. Oh, kelihatan gilanya ini orang. Gitu aja, kelihatan gilanya, bukan kelihatan bodohnya, kelewat gila. Ya, Anda berpendapat dengan suatu pendapat yang sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab, semuanya tidak tahu. Anda ngerti? Ya sudah, assalamualaikum. Jangan lagi ngomong, sudah selesai sudah. Cukup. Ya, dengan sampai dia mengucapkan qaul, pendapat tentang agama yang sama sekali tidak diucapkan oleh seorang imam pun dari imam-imam ahlus sunnah terdahulu, selesai sudah, tinggalkan. Jelas, karena nggak ada hal baru dalam agama ini. Ya, oh ini ijtihad saya, dari saya rangkum, saya ramu dari apa? Ilmu katuk kemutuk misalnya. Ya, dari Quran ini, ayat ini saya campur, saya adon jadi menu baru. Ya, yang tidak ada pendapat satu pun dari imam-imam terdahulu, ulama ini mujtahidnya saya. Ya Allah, siapa dia? Ini adalah istilah kenapa kita di antara nasihat Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ketika ada seorang berpendapat dari zamanmu ini suatu pendapat tentang agama dan sunnah, jangan gampang-gampang menerimanya. Tanya dulu kepada dia. Siapa sebelummu? Man sabaqaka bihadza? Siapa yang mendahuluimu yang berpendapat dengan pendapat ini? Kalau dia bisa membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka pegang dengan teguh, itulah agama. Tapi kalau dia tidak bisa menyampaikan hal ini, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain, itu adalah suatu yang munkar dan sesat, bukan bagian dari agama. Bahkan kata Imam Al-Bahari, buang ke tembok. Buang ke tembok. Dalam Syarh Sunnahnya rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi hati seseorang pemahaman agama sesuai dengan kadar ikhlas dan kejujurannya kepada Allah. Kehilangan kejujuran, kehilangan keikhlasan, maka dia baca Quran enggak paham-paham. Malah salah paham. Kalau berangkatnya dari buruk sangka seperti orang-orang Nasrani, baca Quran cari kesalahan. Oh, ternyata Al-Quran mengatakan nama Allah selalu menggunakan kata ganti kami. Artinya Allahnya orang Islam ini banyak. Kalau antum pernah ditanya seperti itu sama orang Nasrani, pertama tanya dulu ke mereka, Tuhan kamu satu atau banyak? Ya, tanya dulu kepada orang Nasrani, Tuhan kamu ada berapa? Satu atau banyak? Kenapa kita tanya seperti ini? Karena ketika dia menyampaikan di Al-Quran, Allah menggunakan kata nahnu, kata kami.
maunya mereka untuk menetapkan benarnya akidah mereka. Benar kan? Maunya mereka seperti itu. Akidah mereka lah yang benar, akidah kita kaum muslimin yang salah. Jadi tanya dulu ke mereka, Tuhan kamu banyak atau satu sih? Kok kamu memaksa kami untuk meyakini bahwa Tuhan kami lebih dari satu? Ya, sepertinya kamu ingin menetapkan bahwa kami itu mewakili banyak, sebagaimana keyakinan kalian. Padahal kita mengetahui bahwa kata kami itu menunjukkan otoritas, keagungan, kemuliaan, kemahabesaran, bukan mewakili banyak orang. Seperti pejabat saja dalam pengumuman yang mereka sampaikan, kami yang berbicara di sini, padahal dia ngomong sendirian. Ya, dia mengutarakan kata kami, bukan saya, kami. Karena apa? Menunjukkan otoritas. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang jauh lebih tinggi dari itu. Kemudian diajarkan untuk meminta rahmat Allah. Ya, ketika masuk masjid, apa sunahnya? Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan kemudian ketika keluar, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Minta dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kunci kebaikan di langit dan di bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala Hakim. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan, tidak akan ada yang bisa melepasnya. Dan dialah maha perkasa dan maha bijaksana, yang maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ikhwatul iman, jika Allah Subhanahu wa taala membukakan langit untuk menurunkan hujan, siapa yang bisa mencegah untuk menurunkan hujan ini? Andai kata Allah Subhanahu wa taala berkehendak turunnya hujan dan tidak diberhentikan hujan ini, sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, diturunkan hujan, tidak diberhentikan hujan itu. Hujan yang rahmat, harusnya rahmat, bisa jadi azab. Rahmat, selalu Allah menyebutkan hujan itu rahmat. Tapi ingat, berapa banyak rahmat itu sekarang menjadi bagian dari azab. Subhanallah. Harusnya rahmat, tapi bagi sebagian kita, jangan sampai turun hujan ini bisa jadi azab. Padahal itu adalah rahmat. Dan itu sudah ada contohnya. Kaumnya Nabi Nuh diberikan hujan ini, tapi jadi azab bagi mereka. Dan demikian pula sebaliknya, jika Allah menahan langit supaya tidak turun hujan, siapa yang bisa membuka jika Allah berkehendak? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah seringkali mengingatkan kepada kita, misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 30, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Sampaikan wahai Muhammad, jika Allah merubah air yang ada di bumi ini jadi asin misalnya, siapa yang bisa mendatangkan air tawar selain Allah Subhanahu wa taala? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang yang bertafakkur, memikirkan tentang nama Allah satu ini, kita belajar tentang satu poin kelima, tentang ilmu Asmaul Husna, dan ilmu yang luar biasa. Dalam kajian kemarin saya sampaikan bahwa, bukan di masjid ini, di tempat Al-Khairuddin Hafizahullah, bahwa setiap Asmaul Husna, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada ibadahnya sendiri. Setiap Asmaul Husna ada ibadahnya sendiri. Dan ini ikhwatal iman, setiap kita memahami satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di situ akan mengantarkan kita kepada ma'rifah, mengenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin kenal Allah. Dan semakin kenal Allah akan menambah khauf, akan menambah raja, menambah rasa takut kepada Allah, menambah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menambah mahabbah, menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal satu nama ini saja, misalnya Al-Fattah, kita berharap kepada Allah, ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan untukku. Ya Allah, jangan Kau bukakan pintu-pintu bahaya, pintu-pintu musibah, pintu-pintu malapetaka, dan segala hal-hal yang baik kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ya, manusia ini sebab,
Manusia ini sebab. Baiknya seseorang ketika kita bertemu dengan orang baik, si fulan masya Allah baik sekali. Anak setiap ngutang nggak pernah ada kata tidak. Jangankan ngutang, dia kasih. Ya, baiknya dia bukan karena orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan orang itu kekayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hatinya orang itu, membuka hati orang itu untuk bisa berbuat baik kepada kita. Bukan orang itu. Ibaratnya orang-orang yang punya di dunia ini cuman pemegang kunci gudang saja. Ya, Allah yang suruh kasih si fulan sekian, kasih si fulan sekian, kasih si fulan sekian. Dia hanya pendistribusi saja. Walaupun kita tidak boleh dengan mengetahui hakikat ini, tidak boleh tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Ya, tetap kita berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Man la yashkur linnas la yashkur lillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, tidak akan mungkin bisa berterima kasih kepada Allah. Ya, kita harus mengakui jasa orang yang telah berjasa kepada kita. Jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita, jasa setiap orang yang membukakan jalan pekerjaan kepada kita sekarang misalnya. Alhamdulillah karena si fulan, karena jasa si fulan. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala, jasa mereka ini jangan pernah dilupakan. Apalagi kemudian kita berbuat zalim kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Man la yashkur linnas la yashkur lillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa bersyukur. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Poin kelima. Padahal niatnya saya nyampaikan berapa? 10 niatnya. Mudah-mudahan ada sambungannya. Insyaallah ya Rabbana ya Karim. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, silahkan jika ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Nah. Mohon maaf, apakah mungkin pengikut Syafi'i itu sekaligus pengikut Asy'ariyah? Masya Allah, ini orang sudah ngaji gini nanyanya. Apakah mungkin pengikut mazhab Syafi'i sekaligus pengikut mazhab Asy'ari? Ini sudah ngaji pasti. Karena Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i apa hukum belajar ilmu kalam? Belajar ilmu kalam menurut Imam Syafi'i hukumnya haram. Bahkan kata Imam Syafi'i, hukuman menurut saya terhadap mereka yang belajar ilmu kalam, orang ini harus dicambuk dengan pelepah kurma, sambil diarak keliling kampung, sambil dikatakan inilah hukuman bagi mereka yang belajar ilmu kalam dan berpaling dari Quran dan Sunnah. Dan ilmu kalam ini ya ilmu yang dipelajari oleh akidah Asy'ariyah. Ya, ilmu kalam ini ilmu akidah Asy'ariyah, ini ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu filsafat di atasnya ilmu kalam. Ilmu kalam bagian dari ilmu filsafat. Ya, bagian dari ilmu filsafat itu dari Yunani, ilmu kalam sebagian dari mutakallimin, dari ahli kalam, dari kalangan kaum muslimin. Ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Kemudian muncul pemikiran ilmu kalam dari Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Wasil bin Atha dan yang lainnya, sampai kemudian dari imam-imam Mu'tazilah. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun beliau taubat. Beliau menyampaikan setidaknya 3 buku. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyyin, dan Risalah ila Ahli Tsaghar. 3 risalah, tapi ini pun tidak membuat mereka sadar dan taubat. Ya, tidak membuat mereka meyakini akan kesalahan akidah ini. Di dalam kitab Maqalat Islamiyyin, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menyebutkan tentang akidah salaf, akidah para ulama Ahlus Sunnah salaf. Dan persis seperti akidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Al-Ibanah an Usulid Diyanah malah beliau menyampaikan akidah salaf dan bantahan terhadap mereka yang mengingkarinya dengan dalil-dalilnya. Risalah ila Ahli Tsaghar juga demikian. Dan ini diakui oleh mutaqaddimin, ulama-ulama ahli kalam yang mutaqaddimin,
ulama-ulama Asy'ariyah yang zaman generasi-generasi awal membenarkan risalah ini tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi yang belakangan malah menolak. Ya, mana mereka menolak akan hal ini. Jadi seharusnya kalau fikihnya Syafi'i, bagaimana seseorang yang meyakini mengikuti fikih Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan belajar ilmu kalam ini adalah haram, namun kemudian dia berakidah Asy'ariyah. Ya, akidahnya malah meyakini suatu akidah yang diharamkan oleh Imam Syafi'i. Pertanyaannya juga, ada apa dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa kok tidak mengikuti fikih Asy'ari, fikih Syafi'i, akidah Syafi'i? Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Kok nggak diyakini? Kenapa? Apakah akidah Imam Syafi'i bermasalah sehingga tidak mengikuti mempelajari akidah Imam Syafi'i? Kalau ada yang mengatakan nggak ada bukunya Imam Syafi'i, nggak menulis kitab akidah, kita katakan anggap Imam Syafi'i tidak menulis kitab akidah secara spesifik, tapi akidah beliau disampaikan oleh murid-muridnya, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, imam-imam murid-murid Imam Syafi'i yang imam-imam besar ini nulis akidah Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani menulis sebuah risalah yang berjudul Syarhus Sunnah Al-Muzani. Dan Muzani, Al-Imam Muzani siapa Imam Muzani? Semua yang ngaji fikih Syafi'i tahu. Yang meringkas kitab Al-Um itu Imam Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani, ringkasan yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Dia yang menyampaikan Syarhus Sunnah ini, akidah beliau mengajarkannya, dan itu sesuai dengan apa yang beliau terima dari gurunya, itu Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, dia menyampaikan banyak akidah Imam Syafi'i. Ya, Ibnu Khuzaimah juga demikian, dan banyak lagi yang lainnya dari murid-murid Imam Syafi'i yang mengajarkan tentang akidah Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah sudah banyak buku-buku mutaakhirin yang mengumpulkan tentang nas-nas akidah Imam Syafi'i. Di antaranya ada Ustaz kita, Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah. Beliau mengumpulkan nas-nas qaul pendapat Imam Syafi'i dalam akidah ini dalam salah satu risalah yang beliau tulis. Ini yang artinya itu jawaban bahwa adalah mustahil sebetulnya kalau mereka memahami apa yang mereka ucapkan. Tanya kepada orang yang mengucapkan akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'iyah, tarekat Sufiyah, tanyakan, menurut Imam Syafi'i apa hukum belajar ilmu kalam? Menurut Imam Syafi'i apa hukumnya belajar ilmu kalam? Dan tanya kepada mereka selanjutnya, kalau sudah jelas, bukankah akidah Asy'ariyah bagian dari ilmu kalam? Ya, karena sumbernya akal-akalan, bukan Quran was sunnah, tapi akal. Yang diharamkan malah diyakini. Ajaib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disebut tentang akhir zaman ibu yang sudah dan juga sudah dicintai. Syarat atau Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ziarah kubur beliau SAW mengucapkan assalamualaikum diyar qaumin muslimin nahnu insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan untuk kalian wahai yang menempati tempat yang orang-orang yang beriman, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Aku berharap kita akan melihat saudara-saudaraku, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Ikhwanak, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudaraku adalah yang belum hadir, yang nanti generasi sesudahku. Nabi SAW berharap ketemu antum.
Wadatu anna ra'ayna ikhwanana. Kemudian sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali sahabatmu, mengenali saudaramu, mengenali umatmu yang belum hadir di zaman ini? Bagaimana engkau mengenali? Belum pernah ketemu tatap muka. Bagaimana engkau mengenalinya? Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana jika kalian memiliki kuda yang kepala, tangan dan kakinya berwarna putih di antara sejumlah kuda yang berwarna hitam? Apakah kalian bisa mengenali kuda kalian? Bisa ya Rasulullah. Nanti umatku akan datang kepadaku dengan wajah, tangan dan kaki yang putih karena wudunya. Kemudian juga di antara mereka, kata Nabi, jadi asarul wudunya ada. Di antara mereka ada yang dijauhkan dari umatku. Padahal aku melihat ciri itu pada mereka. Wajah, tangan, kakinya ini putih karena wudunya. Nabi menganggil, ummati, dia umatku, kenapa dijauhkan? Maka ada malaikat berkata kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu bahwa dia telah merubah-rubah agamamu sesudahmu. Muhdats. Kata ahdatsa, muhdats, bid'ah. Dia berbuat bid'ah sesudahmu. Faqila suhqan. Maka dikatakan menjauh kamu. Jadi dalam hadis ini beberapa faedah. Di antaranya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara beliau, ikhwan. Dan kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan dari umat yang lainnya, yaitu dengan hurrul muhajjalah, yaitu dengan wajah dan tangan dan kakinya yang bersinar nanti pada yaumul mahsyar, yang tidak diberikan kepada umat yang lain selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa bid'ah ini sangat berbahaya, ya. Bukan malah karena kita ekspresif menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah malah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin cinta kepada kita. Bukan seperti itu, malah sebaliknya, karena bid'ah lah yang menyebabkan orang itu diusir dari rombongan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Jadi ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sederhana. Ini hal yang berbahaya yang menyebabkan seseorang diusir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi pertanyaan terakhir. Nah. Baik yang muslim sedang belajar agama maupun orang muslim yang tidak mempelajari agama ini dengan mempelajari sunnah dan sahabat dan sesuai dengan Rasulullah. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana kita memilih guru? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Guru itu bukan cuma dilihat dari apalagi tampilan, ya. Yang paling mendasar adalah kebenaran akidah, ya, kebenaran akidah dan akhlak. Kebenaran akidah dan akhlaknya. Ada mungkin akidahnya masya Allah, ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya, naudzubillah, ya, kadang mudah berkata-kata kasar dan kotor dan yang lain sebagainya. Akhlak ini penting di dalam ilmu agama, karena Nabi SAW seakan-akan menyebutkan agama ini akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama itu adatu hasrin dalam ilmu nahwu adalah seakan-akan Nabi SAW bersabda, aku hanya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi beliau seakan-akan hanya akhlak saja. Ini menunjukkan kedudukan akhlak. Dalam hadis yang hasan yang dihasankan oleh Syekh Ali rahimahullah, khaslatani la tajtami'ani
fi munafiqin husnu samtin wa fiqhun fid din. Ada dua sifat yang tidak akan kumpul pada diri orang munafik, yaitu akhlak yang baik dan paham ilmu agama. Akhlak yang baik dan paham ilmu agama. Artinya orang munafik bisa punya akhlak yang baik tapi nggak paham agama, atau sebaliknya paham agama hebat tapi nggak punya akhlak yang baik. Ya, bisa seperti itu. Ada profesor munafik, profesor Islam, keislaman, profesor dokter misalnya, tapi munafik ada, tapi akhlaknya pasti buruk. Atau akhlaknya baik, ilmu agamanya nggak ada. Tapi dua-duanya ada pada diri seseorang, insya Allah dia mukmin. Insya Allah dia mukmin. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya dilihat dari tampilan, apalagi tampilan itu nomor sekian. Ya, karena sorbannya Ustadz ini sekian senti. Lah, bukan dilihat dari besarnya sorbannya, tasbihnya gede-gede. Ya, atau yang lainnya, jambutnya. Lah, tapi akidahnya. Akidah, karena al-ilmu hadzal din. Falyanzur ahadukum amman ya'khuduna dinah. Ilmu ini agama. Kata nasihat al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim, maka hendaklah dia melihat dari mana dia mengambil agama ini. Maka para imam-imam salaf fayakhuduna min ahli sunnah wa yatrukuna min ahli bid'ah. Mereka mengambil ilmu itu dari ahli sunnah, mereka tinggalkan ilmu dari ahli bid'ah. Dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi belajar agama dipilih. Karena ilmu ini kalau kita salah informasi, salah masuknya ini dari orang-orang yang salah, yang membawa syubhat, virusnya ulama atau dai ahlul bid'ah ini lebih bahaya daripada virus corona. Ya, walaupun corona India. Ya. Kenapa? Karena corona ini paling mati, selesai sudah. Dan insya Allah bisa jadi malah husnul khatimah kena virus corona. Tapi kalau kena virusnya ahlul bid'ah ini, bahayanya bisa salah jalannya sampai seperti tadi, diusir dari rombongan Rasulullah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah, resikonya sampai akhirat. Ini bahaya salah pilih guru belajar agama. Jadi ini bukan hal yang remeh. Dan kemudian muncul ustaz atau dai yang dia mengatakan semuanya benar, semuanya baik, insya Allah masuk surga kabeh. Urusan surga urusan Allah. Tapi Quran sunnah dikemanakan? Jangan sampai kita ketipu dengan tampilan ustadz yang sok lebih sayang kepada umat Muhammad SAW ketimbang Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka dan satu yang masuk surga? Siapa yang bersabda ini? Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian ada ustadz yang sok lebih sayang kepada umat Muhammad SAW melebihi Muhammad SAW. Aneh. Ustaz, ini Nabi SAW yang bersabda seperti ini. Jangan menutup mata, jangan seperti borong onta. Borong onta itu kalau takut dari sesuatu apa yang dilakukan? Tahu? Kepalanya dimasukin ke lubang. Dikiranya yang ngejar dia nggak ada, padahal masih ada. Ya, jangan dikira ketika menganggap ini semuanya baik, nggak baiknya nggak ada. Nggak baiknya tetap ada. Tetap ada yang datang ke kuburan-kuburan minta-minta. Tetap pakai jimat, tetap menganggap bahwa berdoa kepada selain Allah itu boleh. Ini apakah dinafikan semuanya? Ya. Dan anehnya mau merangkul yang situ tapi tidak mau merangkul yang istiqamah di atas Quran wa sunnah. Ini ajaib. Dan kemudian itu dianggap sebagai kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini bukan ustaz tapi penipu umat. Menipu umat. Dia menafikan hal-hal mudarat yang membahayakan umat, dia anulirkan, dia kosongkan. Lah, tidak masalah. Ini penipu umat bukan ustaz. La haula wala quwata illa billah. Surga Allah yang mengatur. Kita berharap sebagaimana pemahaman ahlu sunnah terhadap hadis kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Semua imam ulama ahlu sunnah mengatakan yang terpecah menjadi 73 golongan ini semuanya insya Allah masuk surga.
selama masih dalam kategori ummati, umatku. Kalau sampai bid'ahnya mukaffirah, tidak masuk dalam kategori umatku. Ya, kalau sampai dia membuat sesuatu bid'ah yang menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam, seperti mengingkari keutuhan Al-Quran, ya, seperti meyakini boleh menyembah selain Allah, seperti meyakini ya keyakinan kufur dan syirik, ya, seperti meyakini bahwa ada ayat Quran yang sudah tidak berhak lagi untuk diamalkan, tidak berlaku lagi misalnya, atau hukum Al-Quran harus dirubah, diganti. Hal-hal yang sampai kepada kekafiran, maka tidak masuk dalam umatku. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Semua imam ahlus sunnah, semuanya, Ibnu Taimiyah dan yang lain yang menjelaskan hadis ini, mengatakan bahwa mereka itu tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Suatu saat mereka akan selamat dan masuk surga. Ya, jadi bukan ketika kita mengatakan finnar ini kemudian artinya kita meyakini mereka kafir, kekal di neraka. Artinya jika tidak kekal di neraka, maka statusnya itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya, karena yang pasti dicap neraka itu siapa? Yang mati dalam kekafiran. Kalau muslim mati sebagai seorang muslim tidak dalam kekafiran, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni dosa-dosanya, ya surga. Jika Allah menghendaki dia diazab, ya diazab, tapi dia tidak kekal dalam azab Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Dan kitab akidah Ahlus Sunnah ini juga meyakini bahwa yang masuk surga ini individu, bukan organisasi. Ya, nggak ada organisasi ini nanti masuk sama akte-aktenya masuk. Ya, ya kan? Ada semua. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad. Emang nanti di akhirat ada Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad pakai bawa bendera semua begitu? Orangnya, ya, jangan digebiah-uyah. Karena di dalam Muhammadiyah ada orang-orang soleh yang insya Allah aulia Allah. Di NU juga sama, banyak orang-orang soleh yang insya Allah para aulia Allah yang kita berharap mereka, kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi juga banyak orang yang mengerikan. Ya. Di antara mereka ada yang mengerikan akidahnya, yang mengatakan yang istihza terhadap jenggot, semakin panjang jenggotnya semakin goblok karena ketarik. Ada yang ngomong begitu, ya kan? Ada yang mengatakan seperti ini. Apa dia nggak baca Rasulullah SAW jenggotnya panjang? Ya, banyak. Nah, apakah yang seperti ini yang sampai mengolok sunnah Rasulullah SAW segitunya juga masuk surga, Ustaz? Ya, kita harus memahami Islam itu secara utuh dengan benar sebagaimana yang diajar oleh salafus saleh. Dan husnudzanana mungkin beliau kurang sempurna ngaji sunnahnya sehingga jadi salah jalan. Allahul musta'an. Sampai di sini ikhwatal iman, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.